Hi guys, yay! Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hi guys, yay! Welcome to Kantin FE. Gila, gue baru aja menyelesaikan matku yang menggila. Dan ini gue pakai HP Aryan anyway. Terus, and let me introduce you to my friends. Hi guys! Oke, ternyata teman gue ada yang lagi pebisnis andal, Bayu. Lagi nelfon guys. Kita lanjutin nanti ya. Bye-bye. Sumpah deh, Singapura sih emang gak ada lawan ya. Kontrak gue ini barusan lolos. Nah, kalau misalkan emang ada kesempatan ya jangan sampai dilewatin sih. Kita juga bakal mati membusuk sih kalau misalkan cuma di Indo doang. Mati membusuk? Maksud lo apa? Lo sadar gak pola pikir seperti ini yang bikin modal kita lari ke luar negeri? Itu namanya lo lebih memihak ke WNA. Jangan jadi kacung multinasional dong. Woi, udah. Tenangin diri lo. Bye-bye. Jujur bahasa lo emang rada mancing sih ya. Tapi kayak Yan, mungkin lo bisa dengerin dulu sih Bayu nanti mau ngomong apa gitu. Mungkin maksud Bayu persaingan sehat di era globalisasi mungkin. Iya. Tapi sebenarnya jujur guys, kalian tuh wajar-wajar aja sih kalau misalkan kalian debat gitu. Cuman emang pada dasarnya kan hubungan antar bangsa tuh ditunggangi sama kepentingan nasional masing-masing gitu. Di kasus ini Bayu punya kepentingan karena ada tujuan yang selaras gitu sama Singapura. Tapi di sisi lain Aryan juga mungkin pengen menjaga integritas atau nilai dari negara kita gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau misalkan ada debat. Tapi bener nih kata Aryan, kalau misal pengusaha kayak Bayu nih buka cabang kantor di luar negeri ya, justru sarjana-sarjana di Indonesia ini bakal susah nyari kerja loh. Masa pengusaha kayak Bayu ini tega sih bayar tenaga ahli asing cuma demi gengsi merek tertentu? Gue nggak habis pikir deh. Gimana? Masa dia nggak mikirin saudara kita sendiri sih? Bener, aku setuju. Tapi gimana ya? Ya kita harus realistis dikit sih Tir. Menurut gue ini di era sekarang, di dunia yang tanpa batas, ya kita butuh ada teknologi sedikit lah ya. Karena menurut gue, kalau kita punya teknologi, kita punya daya tawar gitu. Nah, sementara kalau kita nutup diri, nanti kita ketinggalan nggak punya daya tawar. Tapi dengerin ya kata gue ya, daya tawar apa nih? Misalkan yang ada justru kondisi ekonomi malah makin terpuruk, malah ada penjajahan ekonomi dari luar. Lu bayangin ya, harga impor malah makin murah, justru pengusaha lokal bakalan susah. Lu bayangin deh, kalau misalkan pengusaha-pengusaha kita nggak ada yang invest di dalam negeri, gimana ekonomi kita mau stabil? Betul. Gue takut kita kehilangan moral nasional. Lihat aja banyak negara di luar sana yang pecah karena nggak siap sama arus globalisasi. Nah itu benar juga tuh, karena kan konflik sekarang itu perangnya lewat pengaruh budaya, ekonomi, sama ideologi. Bahkan sekarang tuh ada istilah yang namanya globalisasi tanpa batas, yang sebenarnya itu tuh konsep ekonomi liberal yang yang diterapkan sama perusahaan-perusahaan multinasional gitu. Iya benar. Salah satunya itu. Maaf Bay, menurut gue disitulah terletak pentingnya kita mempertahankan jati diri kita sebagai mahasiswa. Kayak lu ngerasa gak sih kayak kalau misalnya kita tuh sebagai mahasiswa punya tanggung jawab yang besar untuk nge-solve masalah kebangsaan kayak gini, tapi tetap mempertahankan jati diri kita, tetap mempertahankan kebudayaan kita di tengah dunia yang sangat dinamis ini. Kayak lu sebenarnya bisa ngambil benchmark dari Jepang aja sih. Mereka tuh kayak bisa aja tuh kayak adapt sama globalisasi dan kemajuan teknologi, tapi mereka tetap mempertahankan akar budayanya dengan sangat kuat. Tapi gue nggak ngelupain akar budaya nih. Gue justru keluar tuh buat belajar gimana caranya jadi ekonomi raksasa kayak si Jepang. Gue tuh pengen Indonesia itu bisa kayak mereka, nggak hanya sekedar penonton aja. Benar. Tapi gue juga setuju sih. Kayaknya kita juga butuh kepastian hukum. Karena di era globalisasi sekarang nih, kita harus berani main di semua hal. Karena kalau kita berani main di semua hal, daya tawar kita nanti bakal naik gitu. Oke, kalau emang itu tujuan lu ya, Bay, nggak apa-apa sih. Asalkan lu masih tetap buka lapangan pekerjaan buat rakyat di Indonesia ini, Bay. Jadi
Jangan cuma lu memperkaya warga Singapura aja, Bay. Nah makanya Indonesia itu kan punya yang namanya politik bebas aktif. Jadi kita tuh gak boleh berpihak ke salah satu kubu gitu. Tapi kita harus bisa pinter-pinter manfaatin peluang internasional buat kepentingan nasional. Nah kuncinya adalah gimana cara kita mempertahankan ketahanan nasional kita negara kita. Itu kuncinya di situ. Kalau gitu gimana kalau kita sepakatin aja? Bayu tuh ibarat kayak lapisan luar geostrategis kita buat nyari teknologi. Bisa Tapi tuh. Aryan sama Fatir itu perannya lebih ke yang menjaga lapisan dalam, yang menjaga nilai-nilai Pancasila dan kedaulatan kita supaya nggak luntur. Dan menurut gue itu kayak sistemnya kayak lapisan kebudayaan yang berlapis gitu deh buat mempertahankan nasional kita. Bisa. Oke deh, asal lu beneran bawa dampak positif buat di sini aja ya, Bay. Jangan sampai lu cuma jadi agen perusahaan luar untuk nancepin pangkalan di sini secara mental. Siap Yan. Gue bakal janji, gue bakal tetap setia nih sama Pancasila. Dan gue juga janji bakal ngebawa ilmu gue nih buat ekonomi kita. Jadi perjuangan kita ini ibaratnya tetap sama, tapi jalannya aja yang beda. Dan gue bakal pastiin data sama strateginya buat keuntungan kita semua ya. Awas aja lu kalau sampai buat keuntungan pribadi lu ya. Oke, kalau gitu gue pegang omongan kalian ya. Kalau emang tujuannya buat Indonesia yang lebih bermartabat di mata dunia. Mantep. I mean, konflik tuh biasa nggak sih guys? Yang penting kita bisa nyari jalan keluarnya lewat kompromi. Karena at the end kan kita mau Indonesia yang berdaulat juga kan. Iya sih. Jadi ya udah. Ganti topik. Boleh sih, yuk. Apaan sih, Bay? Ayo, Aneh. Tapi nih Bay ya, ngomong-ngomong soal Singapura nih, lu sadar gak sih, gara-gara impor bebas yang lu puja-puja itu, UMKM kita di daerah bisa malah pada mati. Barang impor bisa masuk tanpa tarif, Bay. Harganya bakal merusak pasar. Nah, itu yang gue maksud sebagai penjajahan mental. Giliran disuruh impor, kita harus impor banyak-banyak. Tapi pas kita mau ekspor, dipersulit dengan standar ini itu. Itu namanya hubungan antar bangsa yang kurang adil sih. Tapi gue lihat-lihat sih kayaknya pembahasannya jadi berat banget gitu ya. Tarif dagang, tapi emang tarif dagang tuh kayak emang dilema banget gak sih? Kayak lu kok di satu sisi ya, kalau misalnya terlalu tinggi, investor pasti jauh kan, pasti lu nggak bakalan masuk investor dari luar gitu. Tapi kalau misalnya tarif terlalu rendah juga kan industri lokal ya yang megap-megap ya. Jujur dilema banget sih. Makanya susah juga. Tapi Ian, Tir, tarif tuh nggak bisa asal dimainin. Kita tuh ada perjanjian internasional. Kalau kita asal naikin tarif, nanti negara lain bisa balas dendam sama kita. Nanti malah kita ngejual barang di luar negeri, malah nggak laku gitu loh. Bener sih kata Ribi, masalahnya itu bukan di tarif doang, tapi juga di efisiensi produksi kita. Nah, kenapa mereka bisa ngejual harga lebih murah? Ya karena mereka pakai teknologi. Dan disitulah kenapa gue berinvestasi ke mereka, supaya gue bisa belajar sistemnya. Tapi emang secara sejarah, yang tadi itu perdebatan antara proteksionisme sama free trade. Karena emang Indonesia itu posisinya unik. Kita tuh punya wawasan Nusantara yang sangat luas gitu, yang bisa bikin negara kita tuh jadi mandiri secara negara. Akan tetapi emang kalau secara geopolitik, jujur kita emang perlu atau butuh banget gitu dunia luar buat modal pembangunan. Bener sih. Mandiri gimana? HP lo merek luar, laptop lo merek luar. Kita tuh cuma jadi pasar, Val. Gue itu mau pemerintah itu lebih tegas mengenai tarif agar produk lokal kita itu bisa bersaing di luar sana dan juga untuk melindungi mereka. Setuju. Lihat aja tempat distribusi barang-barang asing di pelabuhan kita tuh. Coba deh, mereka makin dominan nih. Kalau misalkan kita nggak punya yang namanya ketahanan ekonomi, yang ada jati diri bangsa kita itu cuma bakal jadi sejarah doang. Tapi guys, kalau misalnya kita full ngandelin luar dan nutup diri total kayak zaman dulu, emang kita udah siap? Kayak menurut gue ya, sekarang aja nih, bahan baku industri lokal kita aja mostly impor dari luar kan. Kalau misalnya tarif lokal, misal tarif dari luar dimahalin nih untuk masuk ke Indo, I think ujung-ujungnya bakalan rakyat juga gitu loh yang susah. Iya nggak sih? Setuju. Makanya kita butuh kerjasama ekonomi regional kayak ASEAN sih. Bener. Karena ya kita harus pinter-pinter negosiasi
Kalau kita pintar negosiasi, itu saling menguntungkan bukan saling bunuh. Bener kan? Intinya kedaulatan itu tuh bukan berarti kita harus nutup pintu, tapi gimana caranya biar kita bisa ngasih daya tawar keluar. Di materi kita kan disebutin juga tuh kalau hubungan antar negara itu benar-benar dinamis. Nah, kita harus nerapin yang namanya politik bebas aktif yang bisa ngebantu kita buat memenuhi kepentingan nasional secara optimal. Gue setuju sih. Gue di Singapura juga dengar kalau misalkan mereka itu sebenarnya takut sama potensi pasar yang ada di Indonesia. Makanya kenapa mereka ini pengen kita jadi tetap konsumen aja. Nah, disitulah kenapa gue pengen balikin pivot ke kita supaya kita bisa punya pabrik sendiri gitu loh. Nah, kalau lu mau bangun pabrik di sini, itu baru namanya teman gua. Itu namanya kita memiliki ketahanan nasional yang berlapis. Oke, kalau gitu gue setuju sih. Kalau gitu kita mending kawal aja tarif kita biar bisa berpihak sama buruh dan pengrajin lokal. Tuh kan, ujung-ujungnya juga akomodasi lagi kan. Ayolah guys, kayak kita emang beda nih cara pandang, sudut pandang. Tapi tujuannya ujung-ujungnya tetap sama kan, yaitu supaya Indonesia nggak cuma jadi penonton doang gitu kan di pasar global. Udahlah, kita dinginin lagi tensinya, kita turunin lagi tensinya. Sip, yang penting data dan realita jangan ya dilupain. Globalisasi itu tantangan, bukan cuma ancaman. Udah bel tuh. Yuk. Coba, gas aja. Yuk. Hai guys, welcome back to Nikki's Vlog. Jadi sekarang kita lagi jalan menuju kelas nih guys. Jujur tadi si Bayu udah selesai juga teleponannya dan jujur abis selesai teleponan kita banyak bicara tentang daging-daging itu deh. Jadi gimana nih Bay? Tadi kita ngomongin tentang apa? Nah, jadi kalau misalkan yang gue tangkap, kalau dari obrolan kita itu, sebenarnya di dunia teknologi banyak sekarang ini, di era globalisasi sekarang itu, kita nggak apa-apa loh kalau misalkan harus berkecimpung sama dunia internasional. Tapi kita juga harus tetap ingat sama akar budaya kita. Nah, kalau yang lain gimana nih kalau yang lain? Tentunya kita setiap negara itu harus memiliki hubungan yang baik dengan negara lain. Karena setiap negara itu tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya mereka masing-masing. Tetapi kita juga tidak boleh terlalu ketergantungan dengan negara lain. Dari refleksi yang gue dapetin, pokoknya globalisasi itu harus kita anggap sebagai suatu opportunity, bukan hanya sebuah ancaman gitulah. Ini merupakan kesempatan bagaimana Indonesia bisa bekerja sama dengan sesama negara lain untuk mencapai ya tujuan kita sesama, yaitu adalah memajukan Indonesia. Hidup Indonesia. Oke, anyway, kalau gitu kita udah selesaiin dulu ya guys ya. Thank you so much. Dadah, see you on the next vlog.